Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darus Syahadah. Takut salah nanti, Darus Syahadah kan? Darus Syahadah, rumah yang menjadi persaksian. Ya. Jadi syahadah, jadi harus diingat nama itu biasanya ya dulu alal musamma. Nama itu menunjukkan apa yang dinamain, bukan berarti apalah arti sebuah nama. Nama itu penting, ya sangat berarti karena setiap menyebut nama itu adalah doa bagi yang dipanggil. Makanya kalau punya anak kasih nama yang baik. Karena itu panggilan dan itu menjadi doa. Nah, maka namanya Darus Syahadah. Rumah persaksian yang akan menyaksikan Anda menjadi orang penting, orang hebat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bangga ketika dihubungi. Saya nggak tahu kalau ini di bawah Dewan Dakwah Islamiyah. Saya pikir masih dalam cabangnya di Muhammadiyah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah karena yang ngubungin dari Muhammadiyah. Ustaz mampir ke pesantren ya? Iya, saya bilang gitu. Jadi saya udah karena ada waktu saya pikir toh mau pulang, sana acara jam 8 selesai sampai zuhur pun enggak ada masalah. Jadi saya mampir ke sini baru tahu oh ini Dewan Dakwah Islamiyah. Alhamdulillah saya bisa silaturahim pada pagi hari ini kedua organisasi Muhammadiyah dan Dewan Dakwah Islamiyah. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Kalau Dewan Dakwah panggilannya Kiai juga apa enggak ini? Kalau di NU kan Kiai, di Muhammadiyah Buya. Kalau di Dewan Dakwah panggilannya Ustadz. Ustadz ya. Ustadz itu kalau di NU yang istrinya masih satu. Ini beda tempat, beda istilah ya. Jadi kita ini harus ngerti, kalau di NU panggil Ustadz itu istrinya masih satu. Ustadz yang masih ada kiainya. Kalau kiainya udah lebih dari satu. Jadi nggak dipanggil kiai kalau istrinya masih satu. Jadi lain tempat, lain istilah. Sama dengan kata-kata sunnah. Anda bicara sunnah menurut hadis itu beda sunnah dengan menurut fikih. Kalau menurut fikih ma yusabu ala fa'ilhi wa la yu'aqabu ala tarki, itu menurut fikih. Tapi kalau menurut hadis, aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu, ucapan nabi, perbuatan nabi dan yang diakui oleh nabi. Itu menurut hadis. Jadi istilah yang sama itu beda maknanya. Makanya ketika dulu bicara khitan itu ribut, khitan bagi laki-laki, khitan bagi perempuan itu beda. WHO tuh nggak ngerti bedanya khitan antara laki-laki dan perempuan, dikirain sama. Lah kalau laki-laki memang dipotong. Saya nggak terusin, perempuan ini belum tahu nih, anak-anak santri belum tahu itu kan. Nabi menyampaikan dulu jangan keras-keras kalau mengkhitan perempuan, hanya dibersihkan. Akhirnya berpikir bahwa perempuan nggak boleh dikhitan karena takut dipotong. Karena namanya khitan, beda khitan pada laki-laki memang harus dipotong, bagi perempuan dibersihkan. Jadi ini penting memahami istilah itu munculnya dari mana. Istilah ustadz mungkin juga di Dewan Dakwah namanya ustadz, tapi istrinya bisa 3. Tapi kalau di NU ustadz itu istrinya pasti 1 gitu. Nah ini yang kami hormati Ustadz Mustaqim Safar sebagai ketua BKSP di Jawa Tengah dan ketua Yayasan Yasmin ya. Mudah-mudahan oleh Allah berkati umurnya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan ya. Yang kami hormati ketua Muhammadiyah di Kecamatan Simu dan juga barangkali ada warga Nahdien di Kecamatan Simu dan sekitar di Boyolali, kepada Mudirul Ma'had dan Asatidul Ma'had yang ada di tempat ini, ulama kiram yang hadir pada kesempatan kali ini, para ulama wal asatid, para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang aja yang diberi tema tentang pendidikan pesantren untuk kontribusi pada bangsa dan negara.
audiennya beda. Yang satu santri, yang kedua adalah aktivis ormas. Jadi cara bicaranya harus nyambung-sambung antar keduanya. Ini pinter-pinteran jadi narasumber ini. Ini ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi santri itu serba bisa meskipun tak selalu serba tahu. Orang akademisi itu serba tahu tapi tak serba bisa. Itu bedanya. Jadi kalau santri apapun bisa, dimanapun bisa, meskipun nggak tahu. Ini yang pengalaman nih, cowok nggak apa-apa, bisa dilaksanakan ya bisa gitu. Apa yang dilakukan nggak tahu gitu. Itu bedanya kalau santri. Kalau akademisi, profesor itu serba tahu, tapi disuruh kerja apa saja nggak bisa dia, kecuali ngomelin mahasiswanya. Oleh karena itu, yang operasional di Republik ini adalah santri. Makanya Republik ini didirikan oleh santri. Dan santri sekarang bukan hanya NU yang punya. Tapi santri juga nggak kalahnya. Di Muhammadiyah ada santri, di Dewan Dakwah ada santri. Sekarang kan ada undang-undang tentang pesantren. Seakan-akan undang-undang milik NU. Tidak, itu milik pesantren, milik warga negara Indonesia. Karena sudah menjadi satu. Meskipun awal cirinya kalau ke pesantren NU, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah, itu mungkin stigma yang tidak masuk pada masing-masing. Padahal juga di Dewan Dakwah ini ada pesantrennya, ada perguruan tingginya. Kami ketepatan di Depok itu pesantren saya, dan saya tinggal sekarang udah pindah ke Depok. Itu di sebelahnya Kiai Adian Husaini. Saya nggak tahu manggil Kiai sudah 2 atau 3 nggak tahu. Tapi saya manggil Kiai saya. Beliau itu sering main ke pesantren saya. Sekedar diskusi, ngasih buku. Kalau beliau baru nulis buku baru itu datang ke pesantren saya. Dan beliau juga merawat dari 40 orang. Kemudian beliau ajari menjadi sebuah perguruan tinggi dan mempunyai semacam visi besar ya tentang bagaimana pendidikan kita ini. Kalau kita bicara soal ayat itu sudah ada di dalam diri kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan 2, amanu dan iman. Ada orang beriman tapi tidak ilmah. Itu biasanya ta'assub, membabi buta. Iman aja itu loh. Itu pokoknya semuanya salah, hanya dirinya yang benar, cara ibadahnya tidak benar, nyalahin orang. Itu orang nggak berilmu. Nah sebaliknya sekarang juga muncul orang-orang yang berilmu tapi nggak beriman. Biasanya ini pinter berdiskusi, pinter nulis, bukunya banyak, tapi nggak beriman. Orientalis itu mungkin lebih pinter dari kita, bahkan mungkin hafalan Qur'annya lebih banyak. Tetapi mereka tidak beriman, bukan nggak tahu, tahu tapi tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang berikan hidayah. Akhirnya apa? Tertipu dengan kata-kata mereka yang manis. Kalau ada kiai tadi harus menegakkan Islam, didebat sama dia. Lebih pinter dia. Tapi pendapatnya dia tergantung pendapatan. Kalau pendapatannya banyak, pendapatnya nyaring. Kalau sudah nggak ada pendapatan, udah nggak ada lagi pendapatnya. Ini orang pinter tapi tidak beriman. Ngerti tapi tidak ada iman di dalamnya. Tapi sebaliknya kalau kita hanya iman saja tanpa ilmu, itu sulit. Maka kalau kita yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu 2 teman-teman sekalian. Yaitu kita iman, kita udah bener nih Islamnya nih. Sudah bener nih imannya, tinggal ilmunya. Kita kalau bicara umpamanya adik-adik sekalian yang sekarang di sini, ada yang bagian memperdalami ilmu agama, ada yang juga nanti ke ilmu umum. Kan disebut falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi memang ada yang pergi ke medan perang, ada yang pergi ngaji. Saya lupa Pak, ini surat apa, ayat berapa saya lupa. Ini ciri-ciri orang NU Pak. Saya ini NU, tapi masuk ke Muhammadiyah saya sengaja celanaan biar nyaru-nyaru Muhammadiyah. Di kepengurusan yang baru di NU itu syuriah sarungan. Kalau tanfidiyah celanaan. Nah saya kan roi syuriah, harusnya sarungan. Semalam saya tanya, sarungan apa celanaan? Terserah kiai, tapi masuk ke Muhammadiyah biar saru, saya pakai celana.
Nah di sini santrinya nih campur-campur nih, ada yang pakai sarung, ada pakai celana ini. Ini ada yang setengah NU, ada yang setengah Muhammadiyah, Dewan Dakwah begini. Muhammadinu ini jadinya. Apa yang bisa diambil dari sini sebenarnya? Organisasi itu bukan agama. Ya. Organisasi adalah komunitas. Jangan sampai Islam kita dipecah gara-gara beda organisasi. Jangan sampai gara-gara pakaian, gara-gara komunitas kemudian mensekat ukhuwah kita. Ini Muhammadiyah, ini NU, Dewan Dakwah. Sampai takut, saya takut Pak. Kalau Muhammadiyah pura-pura jadi Muhammadiyah. Tidak usah NU ya, NU Dewan Dakwah, tapi kita toleran. Ini saudara kita, ini teman kita. Itu harus jadi satu itu di dalam diri kita. Gak usah berubah kita pindah ke organisasi lain kecuali memang menikahin dari kelompok lain gak apa-apa. Umpamanya orang NU ada yang menikah dengan Aisyah, teman-teman yang dari Muhammadiyah malah nikahnya dengan Fataya, itu gak apa-apa. Oh sama-sama Islam kok, min ahlil kiblah kok. Sama-sama kita baca syahadat. Nah ini hanya identitas gaya saja, jangan sampai gaya memutus yang substansi dari kita adalah izzatul Islam wal muslimin. Jadi ini harus ditanamkan ke kita. Jadi adik-adik sekalian, kita ini ayat yang pertama itu ya Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Artinya dua, baca pintu intelektualitas, kemudian bismi itu adalah keimanan. Makanya tadi ketika dia berangkat perang, jangan semua berangkat perang, ada yang ngaji. Jangan semua jadi birokrasi, ada yang jadi ulama. Jangan semua jadi politisi, tapi ada yang ulama. Tapi jangan ulama semua, karena perlu pasukan, perlu juga pertahanan, perlu pemimpin negara. Jadi kita memang bagi-bagi, jangan sampai dikotomis, tapi juga jangan sampai seragam. Potensi kita bisa kita sebarkan dimanapun berada. Sebagaimana ormas kita bermacam-macam ini jadi satu Islam, tapi masing-masing kita punya potensi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah jadi sekalian, ada yang senang agama, terusin. Tapi ketika nanti kuliah, apalagi nanti daftar menjadi TNI dan seterusnya. Tapi udah kuat, hafalan Qur'annya kuat, ilmu agamanya kuat, tauhidnya kuat. Itu yang kita harapkan. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua, ilmu dan iman. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ada proses intelektualitas tentang orang diciptakan dari mamanya, dari lumpur, dari tanah liat dan seterusnya. Itu kan proses berpikir. Untuk menemukan Allah, ma khalaqta hadza batila, semua ada manfaatnya dan pasti yang menciptakan adalah Allah. Menemukan Allah dengan apa? Tanda-tanda alam jadi akal dipakai untuk menggunakan, mengerti terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an disuruh ngikutin akal. Nah, ini yang salah ini. Yang tadi kadang-kadang mengertikan moderasi agama itu yang di situ yang salahnya itu. Moderasi agama enggak ada. Yang kalau bicara moderasi beragama, iya. Karena agama sudah moderat. Ini harus dari teman-teman kader kita harus ditanamkan. Enggak ada moderasi agama, yang ada moderasi beragama. Karena agama kita sudah moderat kalau di Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Ini saya hafal Al-Baqarah 143 ini. Ini rada Muhammadiyah kalau udah hafal nama surat, ayatnya ini Muhammadiyah. Kalau NU itu langsung ayatnya, langsung lafadznya lupa, nomor surat dan ayatnya itu lupa. Itu kalau udah hafal gitu berarti saya sudah hak untuk menjadi Muhammadinu. Muhammadiyah dan NU. Nah, di situ juga kita berada di mana? Di Dewan Dakwah Islamiyah itu. Jadi ini saya sambil nyingungkan harus dengan depan adik-adik sekalian, ya belajar. Kenapa Pak? Kok tidak ada moderasi agama? Ya karena agama Islam sudah wasato. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, umatnya wasato. Tapi ada kalanya orang itu salah paham, tidak paham. Yang paling susah adalah orang yang enggak mau paham. Nah, ini yang karepe dhewe ini. Yang sesat itu orang yang nggak mau paham, nggak mau belajar sama guru, tidak mau datang ke majelis, mikir sendiri, diputusin sendiri, sok bener sendiri, itu pasti sesat. Yang ta'alam bi ghairi muallimin fa muallimuhu asyaiton. Belajar tanpa bimbingan guru, ya gurunya setan. Halo.
Karpe dewe, harus dibimbing guru. Maka sekarang udah bener ada pesantren begini nih. Biar enggak gurunya Syekhona Al-Mukarram wal Muhtaram, Profesor Dr. Google MSI. Dari Google aja dibuka, enggak tahu bener atau tidaknya. Validitasnya enggak tahu, hadis enggak ada takhrijnya. Nah, oleh karena itu kalau ada serangan di luar, moderasi beragama oke, kita terima, tapi moderasi agama Islam enggak ada. Ini harus disiapkan anak kita untuk menjawab seperti ini, karena sekarang begini-begini ini masuk melalui media itu tadi. Dari WA lah, dari Twitter lah, dari Facebook lah. Jangan meninggalkan Facebook, jangan meninggalkan media sosial. Lawan di situ. Kalau kita tinggalkan, maka yang masuk adalah mereka-mereka tuh yang nggak benar itu. Sekarang yang benar jangan ngalah. Ya, yang waras jangan ngalah. Harus lawan. Berikan narasi-narasi. Nah, mau berikan narasi dari mana? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Katanya Syekh Muhammad Al-Hijazi dalam kitab Tafsirul Wadihnya menyebutkan hubbul ad-difa 'anil watani wajibun muqaddasun. Fa innal watana yahtaju ila man yunadilu bis-saifi wa ila man yunadilu bil hujjati wal burhani. Ada dua. Negara ini butuh dua. Yang pertama ada memang cinta negara itu kewajiban yang mulia. Nah, kewajiban membela ini adalah kata Muhammad Al-Hijazi yang kitab Tafsir Wadihnya itu fa innal watana yahtaju ila man yunadilu bis-saifi. Butuh negara ini orang yang membela melalui alutsista. Ketahanan, TNI, Polri, itu penting. Tapi juga wa ilaman yunadilu bil hujjati wal burhani, butuh juga yang membela negara ini dengan argumentasi dan narasi. Lah kalau nggak pintar dari mana mau argumentasi? Kalau nggak pintar dari mana narasi? Sekarang perangnya itu adalah perang narasi loh. Proxy war. Ghazwul fikri bahasanya. Kita dibikin tidak cinta negara, rela diserahkan tanpa harus diserang pakai senjata. Cukup pikirannya. Dicekokin dengan apa? Saya kasih Anda kehidupannya tiap bulan saya bikin begini. Tapi Anda bikin ngamuk di agamanya Anda sendiri. Anda lawan kiai-kiai itu. Anda bisa jadi buzzer-buzzer itu. Buzzer-buzzer sayyi'ah. Kita lawan dengan buzzer hasanah. Buzzer sayyi'ah itu adalah mendengungkan yang buruk-buruk. Kita lawan dengan buzzer hasanah. Kita gendengungkan yang baik-baik. Makanya kalau kita nanti menguasai media sosial begitu, jangan diem. Kita sampaikan yang baik-baik. Itu namanya buzzer hasanah. Nggak bisa kita ngamuk-ngamuk karena gitu. Nggak bisa. Kita harus siapkan anak-anak kita yang tadi yunadilu, yang bisa menguatkan bil hujjati wal burhani, dengan hujjah, dengan argumentasi, ya, wal burhani, dan narasi yang mampu melawan. Kalau kesalahan diulang-ulang dalam teori post-truth yang sekarang menantang kita. Jadi post-truth itu adalah orang yang hanya percaya kepada yang dia yakinin saja. Jadi mau buka media itu kalau sesuai dengan keyakinannya, kalau cocok dengan pikirannya. Dan tanpa dibaca judulnya, kalau cocok langsung di-share. Itu sering sekarang, isinya bohong-bohong. Apa isi yang sebenarnya? Enggak tahu. Makanya yang anak muda begini harus kita ajarin. Harus kita berikan kemampuan itu. Maka belajar begini adik-adik sekalian. Saya juga begini dulu di pesantren Sidogiri. Saya masih kuat dulu kalau tidur begini. Bahkan di luar itu kena angin, kena embun. Itu kuat dulu. Sekarang masuk angin kalau begitu. Memang udah beda, tulangnya udah tulang tua. Kalau begini masih kuat, nggak pernah masuk flu, nggak pernah masuk angin itu ya, tidur di bawah jemuran. Karena kamar di pesantren itu punya saya mungkin 3 kali 4 itu isinya 19 orang. Ya 21 orang gitu. Itu kuat dulu. Makanya saya bikin pesantren di Depok itu sekarang. Ya Allah, udah kasurnya sendiri, ranjangnya sendiri, bajunya dicuciin, makan tinggal makan. Saya dulu masak sendiri. Lah sekarang gitu aja, itu yang komplain bukan anaknya, ibu bapaknya. Yang nggak kuat tuh ibu bapaknya. Nah, dulu tuh orang-orang Tegar kenapa? Melalui proses-proses itu. Karena kita mau membela, mau perang kita ini. Yang dianggap perang itu hanya pakai tembak terus kemudian kita jadi umpamanya bunuh orang, bukan, itu bukan perang itu adalah konyol. Karena orang nggak salah apa-apa, kita kok mau ngebom orang, ya.
Pikiran itu adalah bagaimana dengan ilmu pengetahuan, jangan kalah dengan kemajuan. Kita harus kirim nanti teman-teman ini kemana. Ya, kuat akidahnya, kuat agamanya, kirim dia ke Amerika, kirim dia ke Inggris, kirim keluar, jangan hanya di Indonesia. Berpikirnya udah cukup untuk penanaman, tapi untuk pengalaman butuh keluar. Saya hanya karena nggak punya kesempatan terlalu banyak dulu. Kalau ngerti kayak dulu kita akan lebih banyak keluar negeri. Cuman bisanya kuliah ya di Saudi, kemudian maunya di Malaysia, gitu-gitu di UIN Syarif Hidayatullah. Tapi saya pengen tahu pengalaman luar. Saya pernah kursus 1 bulan di NUS, National University of Singapore. Belajar di situ. Kemudian saya pernah kursus 3 bulan di Maroko. Ya, saya pernah juga 1 bulan di Leeds University. Pertukaran dosen di Oxford University. Pernah saya gitu. Saya pernah 1 bulan di International Mustafa University di Iran. Saya pernah juga ya diskusi saja di Afghanistan. Beberapa saya keliling. Saya ke New Zealand, itu pernah 2 minggu di New Zealand. Shortcut gitu. Kursus singkat. Ya, ke Lebanon gitu. Dan alhamdulillah putar-putar itu sama sekali nggak ada yang saya bayar. Malah pulangnya saya dapat duit. Saya dulu diajarin orang tua saya. Saya kan orang Madura. Kalau kamu nak ke Surabaya punya duit, itu bukan pinter. Siapapun bisa. Tapi kalau kamu nak nggak punya duit, berangkat dari sini bisa nyampe Surabaya, pulang masih dapat oleh-oleh, itu baru orang pinter. Ini saya dari Madura ke Surabaya dari Sampang, saya orang Sampang. Nah begitu juga kalian, gak usah kecil hati ya saya ini, saya apalah Pak saya nggak dikenal siapa-siapa. Jangan. Ya, saya juga bukan anaknya kiai, nggak, saya anak orang pedagang. Tapi alhamdulillah keluarga saya, saudara saya semua jadi kiai. Ya, dulu ya orang tua aja cinta sama kiai, jadi kita pengen jadi kiai gitu. Kan lama jadi santri, lama-lama pengen jadi kiai. Gitu. Tapi istri tetap 1. Yang saya ingin sampaikan ke adik sekalian, tahaddus bin ni'mah, himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-citanya tinggikan. Jangan merasa saya siapalah, saya nggak mau. Tidak ada adik-adik sekalian. Ya, saya tahaddus bin ni'mah, saya juga dosen di UI. Pernah jadi kaprodi di UI saya. Nggak pernah kuliah di UI. Sekarang saya dosen tetapnya di S3 UIN Syarif Hidayatullah. Saya bikin pesantren. Saya ingin menyampaikan tahaddus bin ni'mah. Maksud saya ke Jakarta hanya bawa duit 86.000. Dan setelah itu gak pernah dikasih duit lagi sama orang tua. Karena orang tua sudah meninggal sejak saya kelas 2 sanawiyah. Jadi gak mungkin membiayai saya. Tapi saya harus sampai doktor. Dan saya harus jadi dosen. Dan saya harus punya pesantren. Tanamkan itu dalam pikirannya. Sambil doa setiap malam. Insya Allah Allah beri. Jadi jangan kecil hati. Wah saya anaknya siapa lah Pak, saya nggak punya siapa-siapa. Nggak perlu mikir begitu. Kalau Allah mau. Kan setiap sholat doa. Allahumma la mani alima a'taita. Wa la mu'ti alima mana'ta. Wa la rada lima qadaita. Itu jangan cuma dibaca aja. Kalau Allah mau nggak ada yang bisa ngalangin. Tapi kalau udah Allah nggak mau. Ya siapa yang mau bisa dorong. Yang penting ikuti sunnatullah. Belajar yang benar, doa kepada Allah. Dapat. Saya nggak ingin menambahkan ilmu baru kepada kalian. Cukup bagaimana yang sudah didapat itu Anda yakini. Imanin. Amanu. Jangan iman hanya kepada wah lu doa. Tapi pelaksanaannya tidak iman. Nggak percaya. Karena nggak bisa bahasa Inggris aja belajar sendiri. Saya juga nggak bisa dulu sampai ke Jakarta, pendidikan saya juga disalap Sedogiri. Wah orang kok bisa bahasa Inggris, masa saya nggak bisa? Ya, belajar aja. Kalau presentasi awal-awal pakai bahasa Inggris orang nggak ngerti, biarin gua nggak ngerti juga, saya biar nggak ngerti. Gitu. Kan sama-sama nggak ngertinya. Gitu. Lama-lama bisa. Gitu. Jadi teman-teman saya ingin memotivasi ini. Anda bangun di dalam diri Anda itu adalah mimpi yang besar. Bahwa Anda pendidikan pesantren ini tidak kalah ya
dengan pendidikan-pendidikan yang modern. Bahkan sekarang orang-orang yang pendidikan modern itu pengen nyantrikan anaknya. Makanya ada 2 model pesantren atau minimal 3. Ya. Ada pesantren salaf, ada pesantren khalaf, itu masih dalam diri pesantren. Tapi sekarang ada saingan namanya boarding school. Kan ngelihat tokoh-tokoh lahir dari pesantren. Kenapa? Pesantren itu sudah biasa miskin, kaya yang nggak biasa. Melarat itu sudah kesehariannya, kaya yang itu kita masih kaget. Makanya ketika ada perjuangan di lapangan, ada tantangan, kita struggle, survive kita. Teman-teman kan udah biasa makan seadanya, kan kerja juga dengan keras. Sementara kita ada orang pengen anaknya kayak pesantren tapi nggak tega kalau anaknya itu hidup sederhana. Carilah namanya boarding school. Bayarnya masuk 300 juta. Tiap bulannya adalah 30 juta. Nggak pegang apa-apa, minumnya ini rumahnya mewah. Keluar dari pondoknya nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata alam raya berbeda dengan ketika di pesantren. Kalau kita sebaliknya udah biasa miskin, biasa melarat, kok di luar ada yang lebih enak? Paling mudah, dari miskin menuju enak itu paling mudah. Tapi kalau dari kaya disuruh melarat itu paling susah. Ini beneran yang ketawa nih yang masih melarat ini. Belum berubah dari yang. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mendorong bagaimana santri itu kuat. Dan sekarang banyak orang nyantrikan anaknya, tapi Pak, itu seperti pesantren saya ini kan dekat kota. Kiai, saya pengen nyantrin anak saya, tapi bisa enggak untuk kasurnya ini enggak tingkat Kiai, 1 aja, karena dia biar enggak goyang-goyang. Oh iya. Yang kedua, ini AC-nya kurang dingin Kiai, bisa enggak tempat saya nambah bayar atau saya beliin AC-nya Kiai? Pak, kami bukan enggak kuat beli AC, bilang. Kami bukan enggak kuat umpamanya hanya 1 ranjang. Tapi ini saya ngambil jalan tengah antara kehidupan sederhana di pesantren dan nanti di alam nyata. Kalau semua dipenuhi fasilitas, nggak semuanya nanti teman-teman itu mampu setelah enak menjadi kehidupan yang nyata. Iya kalau mereka beruntung. Kalau tidak, mereka mudah stres, ya, mudah mereka tuh frustasi. Bahkan mungkin kita ngelihat mereka-mereka yang biasa enak ada masalah sedikit itu udah ruwet. Kemarin ini contoh saja. Kemarin itu ada teman yang punya usaha untuk kerja perkapalan. Minta santri. Kiai bisa nggak lah Kiai santrinya atau mana relasinya Kiai yang mau kerja di kapal. Kami butuh tenaga awak itu yang dari santri. Saya tanya ngapain santri itu keluar ya mau jadi Kiai lah. Kalau enggak jadi presiden saya bilang gitu. Lah iya kan santri sekarang sudah sama aja jadi menteri udah nggak kehitungnya. Jadi kalau jadi presiden itu sudah nggak ngawang-ngawang santri itu udah biasa, gitu ya. Tinggal nasib aja. Ya. Kalau ya, tapi disuruh kerja di kapal, saya bilang enggak lah, ngapain santri di kapal? Enggak barangkali Kiai yang santri enggak gitu pinter katanya. Buat apa? Ya di kapal. Karena kalau orang bukan santri kerja di awak kapal, pas stres dia minum minuman keras. Pas bersandar dimanapun pesta seks dia. Cari di mana umpamanya ada pelacur-pelacur itu. Saya nggak nyebut PSK, pelacur aja. Ya. Itu nyari dia. Tapi kalau santri pas stres, sholat malam baca Quran. Yang penting disiapin di musolanya saja gitu, di atas itu. Kan di kapal bisa 3 bulan, 4 bulan. Pas nyandar, dia paling nyari masjid. Foto-foto di masjid, zikir di masjid. Itu kalau santri. Akhirnya apa? Dia nyari santri. Itu baru pekerjaan. Lain lagi kemarin ada wakil wali kota. Bisik-bisik ke saya. Kiai, saya punya anak perempuan. Sudah selesai S1. Terus bisa nggak ada santri Kiai yang bagus dengan anak saya? Kan Anda miskin langsung kaya mendadak kan? Jadi santri itu bisa yang sifatnya tangible, bisa intangible. Yang tangible itu Anda bekerja 1, 2, 3 itu tangible. Sampai Anda kaya 1, 2 naik pangkat itu yang tangible. Ada yang intangible. Kayak tadi nggak ikut bekerja jadi mantunya wali kota udah langsung kaya mendadak. Ada menantunya orang yang punya pesantren langsung jadi kiai.
Kita nggak punya duit, ada yang ngajak haji, itu udah otomatis haji. Sementara orang masih ngumpulin dari 100 ribu, 200 itu berangkat haji. Jadi kita punya dua jalur, ada tangible dan intangible, ada yang rasional, ada yang irasional. Itu yang nggak bisa dilawan, makanya boarding school itu nggak bisa ngelawan pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu ada dua kekuatan zahir sebagaimana belajar, ada kekuatan batin yang kita riyadhah itu. Itu yang tidak ada. Makanya kalau ada pesantren nggak ada kiainya, itu bukan pesantren, itu boarding school. Pesantren harus ada kiainya. Ada yang ngeremin, ada yang jagain, ada yang juga mengarahkan. Dan ada figur. Makanya kalau ada sekolah-sekolah boarding, ada pondoknya, tapi nggak ada kiainya, itu boarding school. Yang disebut dengan pesantren kalau ada kiainya. Karena dia ajar prototipe. Makanya mulai dulu pesantren itu dikomando oleh kiainya. Ketika Ki Hasyim Asy'ari mau diserang kembali di Surabaya, bilang resolusi jihad. Jadi jihad itu ada. Jangan kita mau di Plokoto bilang nggak ada jihad, jihad mau dihapus dari nggak ada itu. Ada jihad itu. Cuman tidak seperti bom bunuh diri teroris itu. Kalau kita dijajah, nggak boleh bikin sekolah, ya kita jihad itu. Kita mau dirampas, mau diusir, ya kita lawan. Itu jihad itu ada ila yaumil qiyamah. Cuman jangan sampai salah menggunakan kata jihad. Karena agama lain kita bom bunuh diri. Itu bukan jihad itu. Ya. Bukan mati syahid, itu mati sangit itu. Mengenaskan. Ya. Jadi kita dalam keadaan aman. Apa jihad kita sekarang? Jihad kita perangi kebodohan, perangi kemiskinan. Ayo kita harus yang pintar-pintar. Harus kita yang kaya. Boleh Pak kaya, dianjurkan. Kita nggak bisa zakat kalau nggak kaya. Makanya ketika ada arus-arus pemikiran moderasi beragama. Oke, moderasi agama? Tidak. Kadang-kadang kebablasan atas nama moderasi beragama, tapi juga akhirnya meninggalkan agama. Menjadi liberalisasi agama. Ini harus dipegangin. Siapa yang megangin Pak? Ya santri, ini udah mulai melenceng nih. Harus dipegangin, nggak boleh sampai. Tapi sampai memahami agama yang wasatiyah, ummatan wasato keharusan. Karena ada orang yang ketat banget, ada orang yang liberal banget. Ada yang ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada tatoruf yamin, ada tatoruf shimal. Ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita perlunya makan es krim. Ya, dikit-dikit kita radikal gitu. Kalau radikal nggak apa-apa, yang nggak boleh adalah ekstrim. Radik dalam pemaknaan adalah memahami dari dalam itu. Yang nggak boleh ada ekstrim kita. Ekstrim itu apa? Hulu bahasa kita itu. Keterlaluan di cara beragamanya, baik keterlaluan kirinya atau keterlaluan kanannya, keterlaluan tekstualnya atau keterlaluan rasionalnya. Kita menjadi ummatan wasato. Ini kadang-kadang nggak ngerti agamanya, hanya ngerti moderatnya. Pokoknya atas nama moderat semuanya boleh. Atas nama moderat kita juga akhirnya sama yang lainnya, enggak. Ada yang mengatakan atas nama moderasi semua agama sama. Ya ngapain pakai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu kalau sama. Semua agama tidak sama. Tapi semua agama ada titik samanya. Maka jangan disama-samakan kalau itu beda. Jangan beda-bedain kalau itu sama. Sama-sama kita penganut agama ingin baik pasti sama. Tapi implementasi beragamanya pasti beda. Yang menyembah kepada Allah, ada menyembah kepada yang selain Allah, itu ya beda. Kita tidak boleh nyalah-nyalain, iya. Enggak boleh maki-maki, itu iya. Tapi tidak berarti kalau tidak maki-maki membenarkan, tidak. Kita tetap aja mengatakan yang benar adalah saya, tapi saya tidak nyalah-nyalahin. Mirip nih bapak-bapak sekalian yang punya istri. Boleh aja klaim istrinya paling cantik, tapi jangan bilang istri orang lain jelek. Nyari musuh itu. Sama Islam saya baik, tapi nggak usah kita jelek-jelekin yang lain. Ya kecap nomor 1 lah boleh gitu, tapi jangan bilang kecap yang lain itu nomor 5. Anda boleh nutup pintu biar kita ini terpelihara, terjaga, boleh. Tapi jangan menuduh sebelah saya ini adalah maling, itu jadi masalah lagi. Itu namanya moderat, tetap safe tempat kita, tetap terpelihara kampung kita, terpelihara agama kita. Tanpa kita jelek-jelekin, tanpa menistakan agama lain. Itu yang disebut dengan moderat. Bukan berarti di gereja ikut sholat di gereja, itu enggak. Ya. Atau orang tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia karena agama lain juga tidak boleh. Jadi
Lakum dinukum, mulainya di gereja silahkan. Kita toleransinya apa? Jangan mengganggu, jangan menghina. Tapi tidak perlu kita sholat di gereja, tidak perlu orang Kristen diajak atau orang Hindu, Buddha, Konghucu diajak sholat ke masjid, nggak perlu. Cukup ditemuin di mana, di emperannya masjid, di rumah kiainya, cukup di situ. Jadi ada tempatnya. Tidak berarti kalau toleran semuanya boleh. Sama dengan rumah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Rumah itu ada tempat, ada orang yang cukup bawa surat di halaman rumah. Ada yang sampai ruang tamu depan, ada yang ruang tamu di dalam. Ada di ruang keluarga. Ada yang sampai masuk kamar. Yang masuk kamar cuma istri itu. Ya. Kalau ada tamu perempuan dimasuk kamar itu jadi fitnah malah. Sama dengan kita masuk ke dalam keagamaan kita. Kapan dia hanya bertemu dalam komunikasi, diskusi. Kapan yang sampai bertemu dengan lebih intens seperti kenegaraan. Semuanya sama kenegaraan. Berhak untuk mencalonkan diri. Karena kesepakatan kita seperti itu. Gak boleh kita melarang orang non muslim mencalonkan jadi bupati. Tapi kalau orang muslim kepengen punya pemimpin muslim gak ada masalah. Yang penting jangan jelek-jelekin yang non muslim itu. Makanya kita ingin membedakan antara politik identitas dan identitas politik. Politik identitas itu artinya dengan atas nama Islam maka non muslim gak boleh mencalonkan dan jelek-jelekin. Itu namanya politik identitas. Tapi identitas politik itu harus saya umat Islam ingin memperjuangkan Islam dalam bentuk negara dan kami juga tetap memelihara perdamaian dengan non-muslim. Itu sah-sah saja. Itu beda dengan identitas politik dengan politik identitas. Loh ini dibikin baur pokoknya kalau politik jangan bawa Islam. Lah gimana sih jangan bawa Islam? Wong tidur aja dibawa. Masa politik agak dibawa? Lah ini harus ada kader nih santri-santri ke depan tuh mampu menjawab begini biar nggak diracuni dengan narasi-narasi yang salah. Jangan kalau politik jangan bawa agama. Memang kita setuju jangan di masjid kampanyenya. Kenapa? Khawatir masjid yang berbeda-beda partai itu malah musuhan. Tapi di luar masjid ya bolehlah kita akan memenangkan dan kita akan membangun begini. Menurut Islam, membangun negara itu adalah bagian dari kewajiban. Kalau wajib apa artinya? Kalau ditinggal ya dosa. Wajibun muqaddas. Tapi persilahkan agama lain atas nama spirit agamanya untuk membangun bangsa ini. Tinggal siapa yang dipilih. Tidak boleh kita menjelekan wala tasubul ladzi yad'una min dunihi fa yasubul adwan bighairi ilmin. Tidak boleh kita memaki-maki. Nah, kerangka ini yang dibangun oleh kita. Makanya peran santri tidak berhenti pada ketika meraih kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu adalah wajib. Dan sekarang santri sudah bisa dilihat. Saya ketika ke Oxford itu, santri di sana jadi dosen. Di Australia, di Enyo, di Wollongong, itu saya menemui jadi dosen. Di Amerika itu jadi dosen. Itu santri yang dulu totok nggak pernah belajar bahasa Inggris, sekarang ngajarnya tak pernah pakai bahasa lain kecuali bahasa Inggris. Jadi santri itu bisa tiba-tiba ladunni. Wa fi ladunni qalla wa fi qatni wa qat min hatfu aidon qad yafi katanya Alfiyah. Jadi tiba-tiba datang. Kalau Allah sudah futuh, kalau Allah sudah buka, ibarat ini nih, biasanya kalau belajar gak lagi dibuka ini, ditanamin gitu, luar itu. Bahasa Inggris itu kayak jauh. Tapi ketika foto, ya kok gampang begini kok dulu gak paham-paham. Saya yakin para kiai banyak mengalami begitu. Yang dulu kok susah banget, ternyata kecil banget ilmu yang saya gak tahu itu. Itu ada kalau di dalam diri kita tuh yang tiba-tiba kita tahu. Yang dulu sulit, pas kita mau ngajar. Ini melewati yang dulu gak ngerti-ngerti nih. Ilmu belaghah nih gak ngerti-ngerti. Usul ini saya gak ngerti-ngerti. Pas mau ngajar, malamnya mau buka, bahkan ketika malamnya belum ngerti, pas depan santri kok bisa? Saya yakin banyak kiai-kiai yang merasakan begitu, ustadz-ustadz itu. Makanya kita berani meskipun nggak punya pengalaman apa-apa, kalau di situ ya kok bisa? Ya bisa, memang nggak tahu tapi bisa. Itu santri. Itu. Kalau yang lain kan teori dulu, gambarannya dulu, nggak bisa Pak. Nah, kalau santri nggak, kamu berangkat sana Le, iya, berangkat Le, iya, Cung, berangkat Cung, iya. Apa itu berangkat? Ngapain ya nggak tahu. Nyampe dia baru nanya sama temannya. Dilaksanakan jadi juga gitu. Itu di santri. Begitu juga nanti ketika kalian diberi kesempatan ke luar negeri, jangan ditolak. Pokoknya kita minta ada yang ngajak itu kebaikan laksanakan. Sampai mentok. Mentok sekali jangan langsung pulang. Usahakan lagi sampai bisa. Mungkin kita udah biasa kok yang sulit-sulit kok. Semua nanti setelah keluar dari pesantren tidak ada yang sulit.
Saya dulu mondok di Sidogiri. Setelah itu saya kuliah. Belum pernah saya tuh merasa sesusah dan sesulit belajar dibanding ketika di pondok dulu. Sampai sekarang ini. Mau di kursus, mau di perguruan tinggi. Nggak ada yang lebih sulit ketika saya dulu di pesantren. Semua jadi mudah. Ya nggak tahu pinter apa nggak. Wallahu a'lam. Pokoknya yang sulit dulu ketika mondok. Selesai di pondok udah gampang semua. Saking sulitnya di pondok dulu tuh pelajaran. Dan sulitnya hidup di pondok. Jadi ketika keluar gampang semua. Jadi memang tirakatnya itu di pondok. Oleh karena itu ke depan tantangan akan banyak. Karena media sudah masuk. Kita seakan-akan sekarang itu dunia hanya jadi satu buletan. Nggak ada lain dengan yang lain. Makanya tantangan lebih besar. Yang dulu orang punya kertek di benaknya. Semacam inisiatif dan pemikiran dalam dirinya itu nggak ada yang tahu. Sekarang mudah. Melalui media sosial. Sehingga yang antara yang pinter ruwai biyadhah itu banyak sekali. Rajulun tafih yatakallamu an maslahatil ammah. Orang bodoh tapi ngomongin hal-hal yang besar. Bahkan sekarang tanda-tanda dunia sudah keluar. Apa? Ru'asa'uhum aradhaluhum. Pemimpinnya itu orang-orang yang hina. Ru'asa'uhum juhaluhum. Pemimpinnya ada orang-orang bodohnya. Jadi yang jadi pemimpin itu orang yang gak ngerti. Kenapa? Yang ngerti itu diam. Contohnya ada santri begini kan yang pinter. Ketika, yuk maju. Jangan Pak. Ayo maju. Enggak Pak. Silakan. Enggak. Yang maju orang yang enggak ngaji. Saya sering ketemu itu kalau lagi pas di rest area. Ayo Kiai maju ke depan. Enggak. Yang maju orang yang enggak disuruh. Pas baca Fatihah kelepotan. Kenapa? Karena yang tadi yang Kiai disuruh ke depan enggak mau. Sementara orang yang enggak ngaji maju ke depan dia yang jadi imam. Itu contoh kecilnya. Maka adik-adik sekalian nanti kalau di sini itu tawaduk, ada yang lebih pintar. Kalau udah nyampe di kota, hilangkan dikit-dikit tawaduknya. Jangan terlalu tawaduk. Kalau terlalu tawaduk nanti gak kebagian. Tapi kalau ketemu dengan ustadznya, gurunya persilahkan. Gurunya. Tapi kalau di area umum, Anda merasa mampu, lakukan. Ya, wah tawaduk nanti gak kebagian terus. Yang maju adalah aradhaluhum wa juhaluhum, yang bodoh dan orang yang nggak ngerti yang jadi pemimpin. Mungkin itu pengantar dari saya, barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya pada kajian umum di pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis hafizallahu ta'ala. Untuk selanjutnya kami berikan untuk sesi tanya jawab. Baik, langsung dijawab saja Kiai. Yang pertama berkenaan tentang logo halal MUI. Kemudian yang kedua berkenaan tentang ciri-ciri golongan sesat menurut MUI. Saya punya duit ini. Karena pertanyaannya bagus, saya kasih duit 100.000 yang baru. Masya Allah. Ini belum saya panggil, datang duluan dia. Mental santri ya. Luar biasa dia. Ini duit 100.000 belum beredar nih. Saya baru dapat dari BI ini loh. Nih silakan buat Anda. Oke. Nyesel yang lain nggak tanya. Oke, jadi gini berkenaan dengan halal. Kita ketika bicara thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim dan muslimat, itu ilmul halal wal haram. Jadi ilmu tentang halal dan haram, karena itu esensi di dalam kita beragama. Maka Al-Ghazali juga menulis buku tentang al-halal wal haram, Al-Qaradawi juga al-halal wal haram. Nah, tahun 80-an itu pernah terjadi di Malang tentang produk yang itu diisukan ada babinya. Kemudian orang nggak lagi mau beli produk olahan termasuk penyedap. Itu sampai turun omsetnya hampir 60% secara nasional. Nah, saat itu kalau nggak salah tahun 84, kemudian pihak dari Presiden meminta MUI agar MUI memberikan jaminan halal. Nah, pemerintah yang minta ke MUI, kemudian MUI bikinlah jaminan halal. Kenapa enggak jaminan haram? Kan di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir.
wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, karena kita sekarang sudah mengalami proses produksi yang percampurannya sangat mengkhawatirkan. Jadi kita hanya bisa menjamin yang yang halal saja. Kemudian yang haram dan yang halal yang masih belum diaudit kita tidak bisa menyatakan halal atau haram. Cuman nggak ada yang menjamin di hadapan Allah. Kita ingat ketepatan. Nah, oleh karena itu MUI mempelopori sertifikasi halal. Dulu tuh namanya voluntary. Semaunya saja, kalau mau silahkan, nggak mau nggak apa-apa. Cuma berkenaan dengan ini menjadi gelombang dunia. Saya ketika turun di Cina ya di bandara itu nyari makanan halal, ada di pojok makanan halal itu lebih mahal daripada yang makanan biasa. Karena selain halal juga thayyib, lebih seger, lebih fresh, itu lebih mahal. Sehingga halal itu menjadi tren bisnis. Nah kalau sudah bisnis ini antara yang iman dan tidak beriman sama-sama senang. Kalau tadi halal kan cuman orang yang beriman takut makan yang haram. Nah, akhirnya banyak yang senang dan akhirnya menjadi tren dunia. Indonesia termasuk negara yang konsumen halalnya tinggi. Karena dari 275 juta penduduk itu 86,9% adalah muslim. Jadi 219 juta penduduk kita adalah muslim. Sehingga kalau saya ke Kamboja ini yang dekat-dekat, ke Vietnam meskipun negara bukan negara Islam, nanya gimana cara halal di Indonesia. Nah, karena ini dilakukan oleh MUI, itu kan bukan government. MUI itu bukan pemerintah. MUI itu adalah lembaga tempat bertemunya para ormas Islam. Pimpinan-pimpinan umat Islam itu bergabung di MUI. Bukan pemerintah. Jadi suara umat Islam diwakili oleh MUI, tapi dia bukan lembaga pemerintah. Mungkin sama saja dengan NU, Muhammadiyah, dengan Dewan Dakwah, namanya Persis dan seterusnya. Cuman ini gabungan dari tokoh-tokoh yang jadi anggota. Kayak saya, Rois Syuriah di PBNU yang menjadi ketua di MUI gitu. Jadi begitu juga Buya Anwar Abbas dari Muhammadiyah. Kemudian kalau nggak salah juga Adian Husaini juga jadi anggota di One Team, itu otomatis ketua-ketua ormas jadi di Dewan Pertimbangan, di pelaksananya itu adalah yang pengurus-pengurus eksekutifnya. Nah, ketika ini gelombang banyak, kesadaran agar ini dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau di MUI itu orang sertifikasi juga tidak ada ukuran uangnya. Pokoknya ya seikhlasnya ya kayak kita jadi penceramah. Ustadz itu kadang-kadang disalamin, kadang-kadang enggak, itu ya terserah saja. Nah, sementara ini regulasi bisnis, kemudian ada undang-undang BPJPH, jadi yang mengakhirkan Badan Jaminan Produk Halal. Yang itu cara daftarnya ke BPJPH, kemudian nanti diaudit, diperiksanya. Kalau kayak makanan itu bisa sampai 40 item yang diperiksa. Mulai dari garamnya, penyedapnya, minyaknya, itu dari mana, jangan sampai terkontaminasi dengan darah anjing, babi, dan seterusnya yang haram-haram itu. Nah, ini sekarang dulu tuh semua MUI yang menerima pendaftaran, MUI yang mengaudit, MUI yang mengeluarkan fatwa, itu dulu semua MUI. Per BPJPH tahun 2014 itu ditetapkan undang-undang harus berlaku pada 2017. Nah, di 2017 ini sudah dibentuk BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Nah, di yang produk halal ini sudah lembaga khusus pemerintah di bawah Kementerian Agama. Mendaftarnya ke BPJPH. Kemudian BPJPH cari auditor. Auditor itu adalah bisa lembaga namanya LPH, lembaga pemeriksa halal. Yang datang ke tempat itu bisa seperti Sukovindo, bisa yayasan. Tapi punya tenaga ekspert yang juga dilatih oleh MUI. Kemudian dia yang memeriksa. Setelah diperiksa ini baru dibawa ke MUI untuk difatwakan. Jadi tetap halalnya tergantung pada fatwa MUI. Tapi MUI sudah tidak kerja teknis, nggak ada pendaftaran, tidak ada LPH, tapi hanya mantau saja. Tapi yang memfatwakan adalah MUI. Itu berubah. Nah, karena berubah sekarang sudah menjadi negara, ya jangan logonya MUI. Logonya adalah halal, yang itu milik negara. Besok bisa diubah lagi halalnya model begini, itu kayak logo aja. Kan yang terpenting adalah bahwa makanan ini halal. Karena kita nggak semuanya mampu meneliti ini makanan apa, ini makan dari mana, ini terbuat dari apa. Untuk menghilangkan keraguan,
Katanya Syekh Ad-Dimashqi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin Mihya Ulumuddin, ya, itu dalam kitabnya menyebutkan bagi orang yang tidak tahu tentang ajaran halal dan haram cukup minta fatwa kepada ulama. Nah, fatwa ulama sekarang dalam bentuk sertifikasi. Makanya logonya menjadi logo halal. Nanti besok bisa diubah. Nah, tidak harus majelis ulama karena yang kerja tidak hanya majelis ulama. Sudah banyak komponen-komponen yang kerja dan ini juga menjadi nasional. Dulu hanya MUI yang melakukan, sekarang sudah mandatori, sudah kewajiban. Karena sudah ada undang-undang. Nah ini satu. Yang kedua berkenaan dengan aliran sesat. MUI menetapkan ada 10 kriteria sesat. Ya, 10 kriteria sesat itu. Yang pertama, kalau mengusik tentang keesaan kepada Allah. Itu rukun iman lah ya. Allah, Rasulnya, Nabi Allah, ada Nabi selain Nabi Muhammad. Ya, setelah Nabi Muhammad maksud saya. Kemudian umpamanya mengingkari ada kitab setelah kitab Al-Quran. Umpamanya seperti halnya Mudzakkirahnya. Umpamanya ketika Ahmadiyah mengklaim sebagai agama baru, ya sesat. Ada Mudzakkirah setelah Al-Quran, ya sesat. Kita fatwakan sesat. Itu yang sesat. Nah, 5 lagi dari mana? Rukun Islam. Karena ada syahadatnya sudah masuk di dalam rukun iman, maka orang yang mengingkari sholat, bukan nggak sholat ya, mengingkari sholat itu pasti sesat. Atau sholat dengan cara yang lain, itu pasti sesat. Zakat dengan cara yang lain, puasa dengan cara yang lain, haji ke Borneo umpamanya. Merasa menerima wahyu, itu ya sesat. Jadi nggak gampangnya biar nggak sulit, rukun iman dan rukun Islam karena syahadat sudah masuk ke iman maka menjadi 10 kriteria sesat di dalam kita menentukan ini aliran apa. Kita banyak yang kita temukan itu di lapangan. Ada yang ngaku nabi, nerima wahyu dan seterusnya. Padahal dia halu. Ya. Beberapa tempat ketika kita sadarkan mereka balik gitu, nggak tahu kena jin atau kena setan gitu, kena halusinasi itu ngaku nabi lah, merasa bisa. Tuh ada yang hanya berapa anggotanya 30 orang, dia bikin kalau sholatnya di air telanjang semua gitu kan. Karena totalitas katanya kepada Tuhan, itu orang sesat kayak gitu. Karena sholat sudah ada shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi nggak boleh melewati dari hal itu. Nah. Ini yang kita lakukan dengan cara meneliti ke lapangan, ditanya bukunya, sampai kita punya tasawurul masalah, punya gambaran masalah yang utuh. Nah setelah kita memberikan gambaran masalah yang utuh itu, baru kita timbang-timbang diukur dengan aliran sesat. Wah ini termasuk sesat, ini ngingkarin Nabi nih. Ini ngaku masa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada kitab suci. Yang sering itu adalah ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kemudian merasa ada kitab suci, ada sholat dengan sendirinya, haji bikin sendiri. Ini sering yang ngaku menerima wahyu setelah Nabi Muhammad, itu sering terjadi ini. Di tengah-tengah kita yang kita teliti di beberapa aliran. Dan motifnya biasanya adalah zakatnya. Zakatnya 20% harus dibagi pada antar mereka. Dan hanya di antara mereka. Jadi menghilangkan ukhuwah. Ya, bahkan kalau masuk ke masjidnya dianggap najis selain kelompoknya, itu kan. Siapa yang najis semuanya? Ya nggak ada lah. Wong kita ini yang najis yang keluar dari kita kan gitu. Kita nggak najis. Yang dimasukkan dalam najis dalam Al-Quran itu ya najis, ada najis fisik, ada najis memang hati yang musyrik gitu ya. Dianggap itu adalah kotor gitu ya. Jadi pemaknaan Al-Quran yang salah kadang-kadang melahirkan kesesatan itu. Makanya belajar Al-Quran harus ada gurunya. Makasih. Baik, selanjutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Langsung dijawab oleh Kiai. Saya ingin mengilustrasikan orang makin pinter itu makin abstrak. Kalau orang senang lukisan, itu biasanya lukisan abstrak lebih mahal daripada lukisan yang konkret. Orang yang sudah tua, cantik itu bukan lagi fisik. Tetapi hatinya yang baik itu lebih mengena. Yang sudah tua, kalau yang muda masih yang cantik-cantik gitu. Yang sudah tua. Jadi artinya makin matang itu makin abstrak. Hidup di dunia nyata dan alam maya itu sudah ada alam nyata, ada alam gaib di kita kan.
Itu sudah ada. Cuman itu pembuktian di zaman sekarang. Oh iya ya, ternyata nyimpan file di dunia maya itu lebih tahan dan lebih aman daripada dunia nyata. Taruh di file, kita kalau punya file itu daripada deposit box lebih aman di dunia maya. Saya dulu kalau nyimpan dokumen disertasi saya taruh di dunia maya. Kalau ada masalah saya di Malaysia, ngetik di sini ada masalah, dokumen ada, tinggal diambil, bisa diambil di mana saja. Kebakaran pun nggak ada kebakaran itu. Kalau di rumah bisa kebakaran gitu. Nah, maksud saya dunia itu ada, cuman sekarang makin konkret gitu ya, makin konkret. Malah kalau sekarang udah semua tuh masuk ke dunia digital itu kan dunia maya semua. Saya sedikit-sedikit aja buat duit, tapi saya nggak mau ngasih lagi duit yang nanya ini. Semuanya hampir nggak bawa duit, karena apa? Cukup kartu, itu kan digital. Saya terima gaji sebagai dosen ke kartu saya belanja malah nggak pakai kartu, pakai HP saja. Jadi sekarang mau tidak mau kita memang hijrah antara dunia nyata dengan dunia maya. Bahkan sekarang orang pegang HP ini kan dunia maya. Itu minimal 8 jam sehari semalam itu orang-orang yang pegang gini. Rata-rata di atas 13 jam orang pegang HP. Saya tanya sama bapak-bapak, pegang istrinya berapa lama sehari semalam? Belum tentu sehari semalam megang istrinya, apalagi yang udah tua. Kadang-kadang setengah bulan juga nggak pernah dicolek istrinya. Ya bapak-bapak sekalian, kalau jalan-jalan ketinggalan handphonenya, pasti balik. Kalau ketinggalan istri, nggak bakalan. Artinya apa? Sekarang lebih banyak masuk pada dunia maya. Maka teknologi sekarang itu bukanlah komplementer, tapi sudah keharusan. Maka saya berharap tuh setiap pesantren itu ada podcastnya. Ada nggak di sini podcastnya? Nah, harus ada. Saya itu pesantren baru 2020 saya itu formalnya, saya punya podcast. Jadi anak diajari podcast, bukan ria. Ya, bukan ria, tapi anak mengajari keterampilan itu untuk masuk yang punya bakat entertain, punya bakat di publik harus dilatih itu. Harus anak ada pelatihan jurnalistiknya. Anak itu nulis. Sekarang saya kalau minta mahasiswa enggak lagi suruh bikin makalah panjang 15 halaman. Enggak, saya minta paling banyak 3 halaman, tapi enggak boleh ngutip sama sekali. Kecuali dari pikiran Anda. Karena kalau suruh ngutip 50 halaman itu dia enggak baca, copy paste, dosennya yang disuruh baca. Mahasiswanya enggak baca, cuma dibaca judulnya doang, ditempel gitu. Jadi sekarang saya sudah tidak lagi minta. Nah mungkin di sini enggak bawa HP mungkin teman-teman ya. Itu lebih mudah, tapi jangan sampai dibutakan dari teknologi. Internet harus pada yang muda-muda barangkali itu didampingi. Yang sudah tua, yang sudah dewasa dan sudah senior, itu perlu juga memaksimalkan. Jadi memang sudah diajari berkiprah di tengah masyarakat biar enggak ketika keluar bingung. Harus diniatin. Nanti kalau belum ada modal bisa dicarikan modalnya, diniatin. Ada ruangan yang memang itu adalah arah digital. Nah, sekarang ada desain grafis nih, ada yang ikut saya tuh Mas Faiz itu desain grafis. Tadi cuman saya acara sedikit dibikin polanya 1 menit, ditaruh di IG, udah nyebar balik orang udah tahu. Kalau umumnya followernya 100.000, yang buka minimal 50.000, ini yang hadir berapa? Paling 1.000, 2.000. Sementara tanpa kita ketemu bisa sampai umumnya 50.000. Untuk apa? Kampanye kerukunan nih loh, orang NU juga baik-baik saja dengan Muhammadiyah. Ini saya ngisi di pesantrennya Dewan Dakwah. Ini perlu disiarkan biar tidak menjadi kotak-kotak yang membatasi antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Kita kan nggak bisa siaran semua. TV pun sekarang adik-adik sekalian, ini saya sekarang kalau dipanggil TV nggak begitu senang. Hari ini saya diundang TV One Cara Damai Indonesiaku, saya tolak. Saya milih kepada Darus Syahadah. Bener ini. Saya itu di Ustadz katanya, ini jadwalnya karena nggak salah itu 5 hari lalu itu. Bisa nggak ngisi di Damai jam 1? Nggak bisa. Saya udah ada jadwal gitu di mana di Sukoharjo dan di Boyolali. Saya tolak. Karena kalau cuma untuk kepada umum, saya cukup dari IG saya, dari Twitter saya cukup. Dengan begini kita viralkan, udah tahu semua berapa grup WA. Setelah itu saya kasihkan teman yang tukang viralin lagi, udah sama aja.
Jadi sekarang TV itu nggak gitu penting. Jadi kita sudah bisa punya sarana sendiri dan bisa punya identitas sendiri. Mungkin awal-awal kalian butuh TV masih belum dikenal. Kalau udah terkenal enggak, kayak saya udah terkenal udah enggak. Gitu. Karena nanti jadi ria. Jadi kalau memang itu tangga saja untuk kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan. Jangan kita menikmati entertain jadi kayak artis. Salah nanti. Bukan niat menyampaikan nilai-nilai agama kepada Allah, tapi menjadi artis. Jadi kan banyak orang salah nyampe di situ. Itu dia lupa untuk menahan diri untuk ngartis. Dia harus tarik sebelum dia lupa diri, lupa daratan itu. Tapi awal-awal penting masuk untuk apa? Masukin gagasan. Makanya di sini umpamanya ada Facebooknya Ma'had Ali. Itu dimaksimalkan. Gitu. Kayak gini yang nonton berapa? Nanti setelah itu selesai lagi. Dulu saya ketika debat tentang nikah beda agama. Itu lebih dari 2 juta yang menonton. Coba kalau dikumpulin di sini 2 juta, mau taruh di mana? Saya kadang-kadang ketika ke luar negeri kemarin saya itu ketepatan ke India. Akhir tahun kemarin itu ke India untuk dialog Interfaith Forum itu. Itu orang yang di sana ada yang memang pernah mahasiswa di sini orang India. Dia ngenalin karena apa? Nonton di debat itu. Betapa kalau kita hitung-hitung itu kita ikhlasnya. Nggak tahu siapa yang belajar dari kita tapi ilmu kita nyampe. Makanya saya tadi, kalau ada buzzer sayyi'ah, kita bikin buzzer hasanah. Bikin hal-hal yang mengimbangi mereka. Makanya bagaimana berperan? Kita harus melek teknologi. Tapi jangan kita mencebur di sana kalau tidak cukup bekal. Bekalnya apa? Adalah iman dan ilmu. Imannya itu pastikan kalau ini adalah jalannya kebaikan karena Allah. Yang kedua, kita jangan ngaco di sana, harus juga berlandaskan ilmu. Jadi itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada bacanya intelektual ilmunya, lalu bismi rabbikal ladzi dengan menyebut nama Allah, itu adalah duanya. Ini bisa akan menjadi kiprah. Dan gak usah minder kalian. Yang kadang-kadang kelemahannya santri itu belum apa-apa udah mundur duluan, minder. Kalau nggak minder nekat sekalian gitu. Ini kadang-kadang gitu. Nggak ada modal apa-apa, lompat aja. Kadang-kadang masih untung-untungan. Kalau ya udah nggak minder, udah nggak ada untung-untungannya sama sekali. Nah, kita harus percaya pertolongan Allah. Kalau kita niatin kebaikan, kita ada usaha untuk menyebarkan kebaikan, Allah akan berikan jalannya. Jangan berhenti belajar dan membaca. Ada bisa membaca buku, bisa membaca kitab, bisa juga membaca situasi, dan bisa membaca tentang perkembangan. Itu adalah membaca Iqra. Jadi bisa membaca dari fenomena, bisa membaca dari buku, dan bisa juga baca dari pengalaman yang kita lalui. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati la qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wa syu'al 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara-acara pada pagi hari ini telah kita lalui. Sebelum kita tutup, ada sedikit cenderamata dari kami, dari Ma'had Darus Syahadah, yang akan diberikan langsung Kiai Haji Mustaqim Safar kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Baik, para hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini.
Kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia Mahat Ali Darussyahadah beserta seluruh bagian dari Pondok Darussyahadah yang mensupport kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Dan pada akhirnya dari kami sebagai moderator acara, apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Dan kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir, ya beribu-ribu terima kasih, jazakumullah khairan, di-share, disiarkan apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini sampai siang hari ini bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Kita akhiri kajian umum pada kesempatan kali ini dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.